Kalau ini kayak mau jatuh, jadi harus ini untuk menahan. Begitu, ini yang harus maju. Pol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, subuh hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan adanya zakat itu rahmat. Dalam kajian kita kemarin dikemukakan bahwa dengan firman Allah di dalam surat Al-Anbiya 107 yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Maka ini menunjukkan bahwa semua petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bernuansa rahmat. Semua ajaran yang dibawa oleh Nabi kita itu adalah bernuansa rahmat. Karena Quran mengatakan kami tidak mengutus engkau kecuali rahmat. Nah, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad membawa akidah, membawa syariat, membawa akhlak. Ini semuanya rahmat. Nah, sekarang pertanyaan, kalau memang seperti itu, di mana letaknya sehingga zakat itu rahmat? Dan inilah yang masih banyak dari masyarakat kita yang belum sampai kepada pemahaman, kepada persepsi bahwa zakat itu rahmat. Hanya melihat kenyataannya bahwa kamu mengambil sebagian daripada harta saya. Artinya kamu mengurangi. Kamu mengurangi itu bukan rahmat. Jika kamu tambahkan ya rahmat. Tapi kalau kamu mengurangi itu bukan rahmat. Inilah yang menyebabkan masyarakat kita pada umumnya masih sulit untuk berzakat. Sehingga kalau kita perbandingkan antara zakat dengan haji, sangat-sangat menonjol perbedaannya. Kalau haji itu semua daerah membeludak pendaftarnya sampai harus menunggu puluhan tahun baru bisa naik. Coba bayangkan, ada daerah yang harus menunggu 40 tahun sesudah mendaftar baru bisa berangkat. Ini yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Sebegitu panjangnya antriannya. Tetapi kalau zakat hanya antri untuk menerima, bukan antri untuk membayar. Karena itu tadi. Nah sekarang bagaimana zakat itu sehingga rahmat? Dari kata zakat ternyata mempunyai 4 makna secara harfiah yang menunjukkan adanya rahmat. Yang pertama ialah at-taharah, kebersihan, kesucian. Itu makna pertama dari kata zakat. Az-zakat bermakna at-taharah. Artinya apa? Kalau kamu ingin makan harta yang bersih, keluarkan zakatnya. Logikanya, manakala kamu punya harta yang wajib zakat, lalu kamu tidak keluarkan zakatnya, maka konsekuensinya kamu makan harta yang tidak bersih. Ini. Sekarang pilihan buat kamu. Pilihan buat kamu. Mau makan harta yang bersih atau yang tidak bersih. Kalau mau makan harta yang bersih, keluarkan zakatnya. Kalau kamu rela untuk makan harta yang tidak bersih, ya janganlah keluarkan zakatnya. Jadi makna pertama ini sudah menunjukkan rahmat. Karena dengan zakat sehingga kita makan harta yang bersih. Jadi walaupun bersih menurut medis, tetapi kapan tidak keluar zakatnya, maka itu tetap tidak bersih alias kotor. Dan bagaimana kalau tidak bersih? Bisa bawa penyakit, kegelapan, dosa. Jadi bisa saja seseorang yang punya harta yang banyak sehingga makan seenaknya, anak-anaknya disuplai, dikonsumsikan dengan makanan-makanan yang bergizi dan sebagainya, tetapi kapan tidak keluar zakatnya, berarti itu tidak bersih. Bisa saja anak itu fisiknya besar, tetapi peringainya lebih besar. Peringai buruknya, sulit untuk dikendalikan dan sebagainya dan sebagainya. Nakalnya bukan main. Kenapa? Karena akibat daripada harta yang tidak bersih yang disuplaikan kepada si anak. Selain daripada itu, maka Allah bisa mendatangkan kepada kita penyakit. Karena harta yang dimakan itu tidak bersih. Sehingga bisa saja mengakibatkan kita ini harus berobat dengan biaya yang jauh lebih tinggi dibanding dengan andai kata dia keluarkan zakatnya. Hanya tolong janganlah setiap melihat orang kaya sakit terus mengatakan, "Ai, makura sekir nama lasa." Karena mungkin karena penyebab lain, tapi bisa juga dengan itu. Tapi tidak enak, walaupun begitu, tapi tidak enak juga kita sampaikan begitu. Menjaga perasaannya, apalagi orang Bugis suka tersinggung. Tidak seperti orang Arab, kalau marah-marah kita bilang ma'alis, selesai persoalannya. Tapi kita, Masya Allah,
Salah satu sifat kita itu pendendam, kecuali yang telah mantap agamanya. Tapi kalau tidak, tahu apa bahasa Bugisnya itu dendam. Apa bahasa Bugisnya dendam? Dulu waktu guru tadi Kairo ditanya oleh teman putranya guru Daud Ismail Sopeng, Pari, agar bahasa Wina dendam, agar salah komis sengi mau tahu bahasa Wina dendam, pajak guru mak benih. Coba untuk menunjukkan adanya zakat itu berarti kebersihan. Firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 103. Surat At-Taubah 103. Khuz min amwalihim sadaqatan Khuz min amwalihim sadaqatan, ambillah dari harta mereka orang-orang yang punya itu khuz min amwalihim sadaqatan, ambillah dari harta mereka orang-orang yang punya itu sebagai sedekah. Tutahhirhum wa tuzakkihim biha, kamu mensucikan harta mereka dan hati mereka. Kamu mensucikan harta mereka dan hati mereka dengannya, dengan yang kamu ambil itu sebagai sedekah. Wasalli alaihim, wasalli alaihim, dan doakanlah mereka itu. Wasalli alaihim, dan doakanlah mereka itu. Kenapa? Jadi di sini mendoakan menggunakan kata salli. Arti harfiah dari salat itulah doa. Wasalli alaihim, doakan mereka, inna salataka sakanun lahum. Karena sesungguhnya doa kamu itu, inna salataka sakanun lahum, karena sesungguhnya doa kamu itu
Sakanullahum, memberikan ketenteraman dalam hati mereka, memberikan ketenteraman dalam hati mereka. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dari ayat ini kita lihat bahwa fungsi zakat itu adalah untuk membersihkan harta, membersihkan hati. Tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Nah, kalau begitu berarti kebalikannya. Kapan tidak keluar zakatnya, berarti tidak bersih. Ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan di sini. Pertama, menggunakan fi'il amar, kata perintah, khuz, ambil. Ini perintah agar pemerintah itu proaktif di dalam memungut zakat. Ambil. Perintah. Fi'il amar, khuz, alai. Nah, ini bisa saja terjadi yang punya harta itu rela, bisa juga tidak rela. Kapan wajib keluar zakatnya? Ambil. Dia rela, ambil. Tidak rela pun ambil. Karena perintah mengatakan ambil, tidak mengatakan terima. Tidak mengatakan terimalah dari harta mereka itu sedekahnya. Kalau dikatakan terima, tajan no, abandon no. Ya, kalau dikasih terima, kalau tidak diam. Tapi dia mengatakan ambil, kamu proaktif. Jadi ini ayat ini adalah dasar dari pemerintah untuk membuatkan undang-undang pengelolaan zakat. Dengan adanya zakat itu wajib bagi setiap kaum muslimin atau lembaga badan otonom yang dibentuk oleh muslim. Khudz min amwalihim. Lalu kemudian yang kedua, menggunakan kata sadaqah. Sadaqatan. Tidak mengatakan khudz min amwalihim zakatan. Tetapi sadaqah. Yarhamukallah. Malampik sugamu. Allah jakubolo. Perlu diketahui bahwa kata sedekah itu punya arti sempit dan punya arti luas. Kata sedekah.
Arti sempitnya itu sedekah pemberian orang per orang. Kamu berikan saya HP-mu, sedekah. Itu arti sempitnya. Termasuk pemberian seseorang kepada fakir miskin yang langsung diberikan, itu sedekah. Pasti sedekah. Itu arti sempitnya. Tetapi arti luasnya, sedekah itu ialah pembuktian kebenaran iman. As-sidq, pembuktian kebenaran iman. Itu arti luasnya. Sehingga kata sedekah lebih luas daripada kata zakat. Dengan kata sedekah yang berarti pembuktian kebenaran iman, maka luaslah artinya. Bisa perbuatan terkait dengan harta, bisa perbuatan tidak terkait dengan harta. Coba contohnya, sabda Rasulullah SAW mengatakan, yusbihu ala kulli sulama ahlikum sadaqah. Yusbihu ala kulli sulama ahlikum sadaqah. Apabila pada waktu pagi, maka menjadi kewajiban bagi setiap persendian yang ada pada tubuhmu untuk bersedekah. Ini sedekah. Yusbihu ala kulli sulama, pada setiap pagi merupakan kewajiban atas setiap persendian yang ada tubuhmu sedekah. Lalu bagaimana? Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih kamu mengucapkan subhanallah, sedekah. Ini bukan harta. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid kamu mengucapkan alhamdulillah, sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir itu sedekah. Mengucapkan Allahu Akbar. Jadi berzikir yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah itu suatu sedekah. Ini menunjukkan bahwa kata sedekah itu punya arti yang luas. Pembuktian kebenaran iman untuk melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan petunjuk agama. Itu semua sedekah.
Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil itu adalah sedekah. Tahlil la ilaha illallah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Memerintahkan kebaikan itu sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekah. Melarangkan kemungkaran itu juga sedekah. Nggak apa-apa, ada nyamuk. Wa yajzi'u an kulli hadza, dan cukuplah dari ini semua rak'atani, dengan salat 2 rakaat. Yarka'uhuma fid duha, yang dilakukan pada waktu pagi, salat duha. Artinya apa? Dengan melakukan salat duha 2 rakaat, berarti kita membayar zakat, membayar sedekah persendian-persendian yang ada pada tubuh kita. Yang mana beliau baginda mengatakan wajib ada sedekahnya di situ. Setiap persendian yang ada pada tubuhmu itu, kapan kamu diberikan usia sehingga mendapatkan hari yang baru, setiap persendian yang ada pada tubuh kita itu wajib bersedekah. Lalu bagaimana kata Nabi? Ternyata dengan tasbih, tahmid, tahbir, tahlil, takbir, itu adalah satu bentuk sedekahnya. Selain daripada itu, amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar termasuk juga sedekahnya. Lalu bisa terganti semua itu dengan melakukan salat duha 2 rakaat. Berarti dengan melakukan salat duha 2 rakaat sudah kita membayar sedekah atas persendian yang ada pada tubuh kita setiap pagi. Nah, ini kata sedekah. Saya katakan kata sedekah ada arti sempit, ada arti luas. Coba yang lain lagi. Ucapan Rasulullah mengatakan, wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Wa tumitul adza anit tariqi sadaqah. Kamu menghilangkan gangguan yang ada di jalan, itu adalah sedekah. Nah, ini lagi. Ternyata bukan memberi uang.
kamu menghilangkan gangguan yang ada di jalan, apakah batu yang ada di situ kamu singkirkan, ataukah duri, ataukah apa yang bisa mengganggu, itu juga satu sedekah. Ini contoh arti sedekah yang luas. Nah, ketika Allah mengatakan khudz min amwalihim sadaqatan, ambillah dari harta mereka, orang yang punya, orang kaya itu, sebagai sedekah. Maka di sini termasuk zakat, infak, sedekah. Ambil semua itu. Kenapa tidak menggunakan kata zakat? Khudz min amwalihim zakatan. Nah, tapi menggunakan kata sedekah karena mau yang luas. Kalau mengatakan khudz min amwalihim zakatan, berarti hanya zakat yang boleh diambil dari harta orang kaya. Tetapi dengan menggunakan kata sedekah, maka di sini ialah zakat, infak, sedekah yang arti sempit. Semuanya masuk. Semuanya masuk. Dan ini banyak dipergunakan dalam Al-Quran. Banyak dipergunakan dalam Al-Quran. Coba di sini termasuk di dalam pemungutan zakat. Ini dalilnya pemungutan zakat. Khudz min amwalihim sadaqah. Pembagiannya juga tidak menggunakan kata zakat. Coba, pembagiannya juga tidak menggunakan kata zakat. Innamas sadaqatu. Coba, tidak mengatakan innamas zakatu. Kenapa? Supaya masuk semua. Masuk semua. Jadi kata sedekah dalam hal ini adalah sedekah dalam arti yang luas. Innamas sadaqatu, baik. Apalagi bentuk jamak lagi dikasih, innamas sadaqatu. Lalu ada hal rupanya sudah masuk waktu ini. Berita ini mau berangkat ke Sopeng. Acara di sana jam 9. Saya bisa saja tadi tidak memberikan pengajian, diganti sama Dr. Rahman, bisa. Tapi enak juga. Kalau bisa, walaupun kepepet waktunya. Atas undangan Basnas, pengurus Basnas, pimpinan Basnas Sopeng, acaranya di Ruang Pola kantor Bupati. Kemarin sudah dimulai Maulid Akbar per kecamatan. Punya jadwal kemarin kecamatan Malusek Tasi ditempatkan di desa Cilelang. Alhamdulillah sudah mulai. Innamas sadaqatu. Pernah ada orang tanya saya, kenapa begini? Kenapa tidak mengatakan kata zakat? Oh, itu ada rahasianya itu. Ya. Supaya masuk semua. Kemudian ketika mengatakan innama itu adalah suatu kata lil hasr dalam bahasa Arab. Pembatasan. Innama itu menunjukkan pembatasan. Innama.
Pembatasan. Jadi ketika mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir rikabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabili, maka tidak boleh selain daripada, tidak boleh zakat itu diberikan selain daripada mereka ini disebutkan. Lalu ada pertanyaan, mengapa zakat itu untuk harta-harta yang wajib disakati tidak dirinci dalam Al-Quran? Sementara pihak-pihak yang berhak menerima zakat dirinci dengan innamas sadaqatu. Hanya kepada mereka tidak boleh selain daripada itu. Tetapi harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak dirinci dalam Al-Quran. Apa rahasianya? Pengajian kita akan datang, kita akan bahas. Waktu juga lah yang membatasi kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Wa sallallahu alaihi wasallam ala minal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belum aja apa pasangnya.